Doa yang dikabulkan. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Lukas 18 ayat 7. Sahabat Iktus, doa adalah sarana komunikasi kita dengan Tuhan. Kita dapat menyampaikan apa saja yang menjadi kerinduan hati kita kepadanya melalui doa. Selain itu, doa menunjukkan kebergantungan kita pada Tuhan, bahwa hanya Dia satu-satunya sumber jawaban atas doa-doa kita. Jangan pernah menyerah dalam berdoa sampai Tuhan mengabulkan permohonan kita. Yesus mengatakan satu perumpamaan kepada para muridnya tentang seorang janda yang selalu datang kepada seorang hakim. Janda itu meminta hakim tersebut untuk membela haknya. Awalnya, hakim itu menolak. Akan tetapi, akhirnya hakim yang tidak takut akan Allah itu mengabulkan permintaannya. Melalui perumpamaan ini kita akan mempelajari bagaimana doa yang dikabulkan Tuhan. 1. Doa dengan kejujuran. Hakim dan janda dalam perumpamaan ini mewakili dua spektrum sosial yang berbeda. Hakim adalah lambang kekuasaan dan janda adalah lambang ketidakberdayaan. Sang janda datang kepada hakim dengan permohonan, "Belalah hakku terhadap lawanku." Ia jujur dengan status dirinya sebagai seorang janda yang sedang mengalami tekanan yang kuat. Inilah gambaran doa sebagai tempat bagi kita jujur dengan Tuhan mengenai keadaan kita apa adanya dan bukan sekedar formalitas. 2. Doa dengan kegigihan. Perumpamaan ini bukan menunjukkan seolah-olah Tuhan kita sama dengan hakim yang tidak benar. Namun, pemahaman yang dapat diambil adalah kalau hakim yang tidak benar saja akhirnya tergerak oleh karena kegigihan sang janda yang mendatanginya, bukankah Tuhan akan mengabulkan permintaan kita yang siang malam berseru kepadanya? Saat kita belum melihat jawaban doa, tetaplah berdoa dan jangan menjadi lemah dan berputus asa. 3. Doa dengan kepercayaan. Dalam ayat 8 tertera, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Doa haruslah didasari oleh iman. Iman berarti kepercayaan mutlak, yaitu sebuah kebergantungan penuh pada Tuhan. Ini adalah sebuah pilihan untuk mempercayainya, bahwa dalam Dia tersimpan segala kuasa dan jawaban doa. Jadi, jangan pernah berhenti mempercayai janjinya. Sepasti janji kedatangannya, demikian Yesus pasti sanggup menjawab doa-doa kita. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah doaku bukan sekedar doa formalitas, melainkan doa menjadi tempatku untuk jujur dengan Tuhan? Apakah aku selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu hingga Tuhan mengabulkan doaku? Sudahkah aku berdoa dengan penuh kepercayaan bahwa Tuhan satu-satunya sumber jawaban atas pergumulanku? Tuhan Yesus, aku mau melihat Engkau mengabulkan doa-doaku. Karena itu, ajari aku untuk berdoa dengan kejujuran di hadapan-Mu. Seperti seorang janda dalam perumpamaan ini ya Tuhan, aku tidak mau berhenti berdoa hingga Engkau mengabulkan doaku. Aku percaya Engkaulah satu-satunya sumber jawaban atas setiap masalah dan pergumulanku. Terima kasih untuk pelajaran berharga hari ini. Dalam nama Yesus. Amin. Doa yang menembus hati Tuhan dicapai melalui pengulangan yang tidak henti-hentinya.